Baradae dipanggil langsung Kapolri, akhirnya bongkar kebohongan Sambo. Pak, saya tidak mau dipecat. Saat itu Richard saya panggil lagi di hadapan tim sus ya. Dia menjelaskan bahwa dia mau merubah keterangannya karena pada saat itu yang bersangkutan dijanjikan oleh saudara FS bahwa kalau Richard mau membantu menjelaskan perannya sesuai dengan skenario awal yang terjadi tembak-menembak itu, dia akan dilindungi, kan begitu? Oleh FS? Oleh FS. Namun faktanya kan pada saat itu si Richard kita tetapkan sebagai tersangka. Oke. Sehingga kemudian dia sampaikan ke saya, Pak, saya tidak mau dipecat. Saya akan bicara jujur, kan begitu? Dan dia akan bercerita memang apa adanya, semuanya dia buat terang, supaya memang dia sendiri kan, supaya tidak dipersangkakan yang terlalu buruk juga buat dia kan. Tekanan ini kan termasuk permintaan pembuatan skenario, seolah-olah kejadiannya begini. Padahal dalam kenyataannya kejadiannya tidak begini, tapi begitu. Nah, dia berubah dari posisi tekanan di mana harus berbuat begini, dan dia harus bercerita apa adanya. Jadi ada perubahan. Lalu kalau pertanyaannya, apakah LPSK akan terus melanjutkan? LPSK akan tetap melakukan pendalaman tentang permohonan yang bersangkutan, tentang kebutuhan psikologis. Betul memang tersangka itu tidak boleh dilindungi atau tidak dapat dilindungi oleh LPSK, kecuali kalau tersangka itu atau pelaku itu kemudian masuk dalam kategori bersedia untuk memenuhi persyaratan sebagai GC. Yang paling utama dari persyaratan GC itu adalah dia bersedia untuk mengungkap pelaku utamanya. Nah, itu yang kemudian peluang yang bisa dipertimbangkan agar tetap bisa mendapat perlindungan dari LPSK. Terungkap Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memanggil Baradae terkait pembunuhan Brigadir J. Jenderal Listio Sigit Prabowo meminta Baradae dihadirkan langsung di hadapannya untuk menanyakan kebenaran kasus pembunuhan Brigadir J. Jelas Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, kemudian Baradae memilih jujur soal kasus pembunuhan Brigadir J. Diketahui sebelumnya, Brigadir J tewas diduga ditembak oleh sesama anggota polisi Baradae di rumah dinas Irjen Verdi Sambo pada Jumat 8 Juli 2022 lalu. Barada Richard Eliezer atau Baradae menjadi ciut ketika ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pembunuhan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Tidak mau dipecat dari Polri, Baradae kemudian memilih mengubah keterangannya terkait kematian Brigadir J. Keterangan tersebut disampaikan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dalam program Satu Meja di Kompas TV Rabu 7 September 2022 malam. Di hadapan tim sus, dia menjelaskan bahwa dia mau mengubah keterangannya, ujar Listio Sigit. Sehingga kemudian dia disampaikan ke saya, Pak, saya tidak mau dipecat, saya akan bicara jujur, kata Listio Sigit melanjutkan. Sebelum mengubah keterangan, kata Kapolri, Baradae sempat mengaku kepada tim sus bahwa peristiwa yang menewaskan Brigadir J di Duren 3 terjadi karena aksi tembak-menembak sebagaimana skenario yang dibuat oleh Verdi Sambo. Namun keterangan itu akhirnya diubah setelah tim sus menetapkan Baradae sebagai tersangka, mencopot dan menetapkan 18 anggota Polri yang diduga terlibat ke dalam tempat khusus. Menurut Listio Sigit, Baradae kemudian mau menceritakan secara jujur sebagaimana peristiwa yang sebenarnya terjadi di Duren 3. Di hadapan tim sus, kata Kapolri, Richard Eliezer kemudian menjelaskan kronologi penembakan tersebut melalui sebuah tulisan. Di situ kita kemudian mendapat gambaran bahwa peristiwa yang terjadi bukan tembak-menembak, kata Listio Sigit. Diketahui, Brigadir J tewas akibat luka tembak di rumah dinas Verdi Sambo Duren 3, Jakarta pada 8 Juli 2022. Dalam kasus ini, Polri sudah menetapkan 5 tersangka yakni Verdi Sambo, Baradae Richard Eliezer, Bribka RR atau Ricky Rizal, Kuat Ma'ruf, dan Putri Candrawati. Para tersangka saat ini dijerat pasal pembunuhan berencana yakni pasal 340 KUHP, Junto 338, Junto 55, dan 56 KUHP. Jenderal Listio Sigit Prabowo menekankan komitmennya menindak tegas setiap anggota yang terlibat dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Diketahui, dalang dari kasus pembunuhan tersebut merupakan Jenderal Bintang 2, yakni mantan Kapolda Divisi Profesi dan Pengamanan Irjen Verdi Sambo. Listio Sigit menegaskan adanya kasus pembunuhan anggota yang dilakukan seorang Jenderal Bintang 2
sangat membuat marwah instansi kepolisian jatuh. Bahkan beberapa kali Presiden Jokowi juga meminta Kapolri menuntaskan kasus pembunuhan Brigadir J. Risto Sigit mengungkapkan saat ini jajarannya bekerja sesuai arahan Presiden Jokowi mengungkap kasus tersebut secara terbuka. Pada tanggal 18 Juli 2022 lalu, temuan itu setelah tim keluarga Brigadir J melaporkan peristiwa ke Mabes Polri karena menemukan banyak kejanggalan-kejanggalan. Tim kuasa hukum keluarga Brigadir Yosua Huta Barat, Martin Lukas Simanjuntak, mengungkapkan Kapolda yang menemui Komarudin Simanjuntak datang dari daerah. Ia rela jauh-jauh datang dari daerah menemui pengacara Brigadir J, Komarudin Simanjuntak. Dalam pertemuan itu, kata Martin, Kapolda tersebut meminta Komarudin untuk calling down atau jangan terlalu keras. Martin menjelaskan keterangan-keterangan Komarudin Simanjuntak yang terlalu tajam membuat diduga barisan Ferdi Sambo panas. Kendati demikian, Martin kecewa bila 3 Kapolda ini terlibat dalam menyokong skenario Ferdi Sambo dalam kasus pembunuhan berencana. 3 Kapolda disorot diduga ikut mendukung skenario Ferdi Sambo. Saat ini ada 3 Kapolda yang jadi sorotan karena diduga terlibat menyokong skenario Ferdi Sambo dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Soal 3 Kapolda yang jadi sorotan ini, Kadif Humas Polri Irjen Deddy Prasetyo. Dia menyebut tim sus dan Itsus sudah mendengarnya. Dia menyebut Itsus akan didalami informasi itu, tapi dia belum mengungkap kapan dilaksanakan. Pada kasus pembunuhan Brigadir Yosua awalnya diungkap sebagai tembak-menembak yang diawali terjadinya pelecehan. Belakangan terungkap bahwa skenario tembak-menembak itu tidak ada, yang terjadi justru penembakan searah kepada Brigadir Yosua hingga akhirnya tewas. Soal pelecehan yang di awalnya disebut terjadi di Duren 3, belakangan pun terungkap hal itu tidak terjadi. Kini setelah laporan dugaan pelecehan di Duren 3 dihentikan, muncul lagi klaim bahwa pelecehan terjadi di Magelang, Jawa Tengah. Hal ini sangat mencuat ketika Komnas HAM mengeluarkan rekomendasinya. Profil 3 Kapolda disebut terlibat kasus Ferdi Sambo. Ketiga Kapolda itu adalah Kapolda Sumut Irjen Pancaputra Simanjuntak dan Kapolda Jawa Timur Niko Afinto. Satu profil Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imron. Sosok Irjen Fadil Imron menjadi sorotan pada awal kasus Brigadir J mencuat lantaran ia sempat bertemu Ferdi Sambo dan memeluk mantan Kadif Propam Polri tersebut. Fadil Imron lahir di Makassar, Sulawesi Utara pada 14 Agustus 1968. Ia merupakan lulusan Akademi Kepolisian tahun 1991 yang berpengalaman dalam bidang reserse. Fadil sudah menjabat Kapolda Metro Jaya sejak 16 November 2020. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Kapolda Jawa Timur. Selama karirnya di Korps Bayangkara, Fadil telah menduduki sejumlah jabatan penting. Dilansir tribunnews.com, ia pernah menjadi Kasubdit 6 di Tipidum Barreskrim Polri hingga Sahli Sosbud Kapolri. Fadil diketahui sempat menjabat sebagai Kasat 3 di Treskrimum Polda Metro Jaya pada 2008. Di tahun yang sama, ia dimutasi menjadi Kapolres KP3 Tanjung Priuk. Setelahnya, pada 2009, ia kembali ke Polda Metro Jaya sebagai Wadir Reskrimum. Di tahun 2011, Fadil Imron menempati jabatan Kasubdit 6 di Tipidum Barreskrim Polri. Tak lama kemudian, di tahun yang sama, ia dimutasi ke Kepulauan Riau menjadi Direskrimum Polda Kepri. 2 tahun di Kepri, Fadil kembali ke Pulau Jawa dan menjabat sebagai Kapolres Metro Jakarta Barat. Sejak saat itu, karir Fadil terus meningkat. Ia tercatat pernah menjabat sebagai analis kebijakan Madya Bidang Pidum Barreskrim Polri tahun 2015, di Reskrimum Polda Metro Jaya tahun 2016, Wadir Tipideksus Barreskrim Polri tahun 2016, Dirtipid Siber Barreskrim Polri tahun 2017, Dirtipiter Barreskrim Polri tahun 2018, dan Sahli Sosbud Kapolri tahun 2019. 2 profil Kapolda Sumut Irjen Pancaputra Simanjuntak. Irjen Pancaputra sudah menjabat sebagai Kapolda Sumut sejak 24 Februari 2021. Dikutip dari tribunnews.wiki.com, Panca lahir pada 19 Januari 1969 di Medan, Sumatera Utara. Ia merupakan lulusan Akpol tahun 1960, senada dengan Fadil Imron. Panca juga berpengalaman dalam bidang reserse. Jabatan terakhirnya sebelum menjadi Kapolda Sumut adalah Kapolda Sulawesi Utara. Ia pernah menjadi Kapolres Banyumas dan Kapolres Tegal. 1 tahun berada di Tegal, Panca ditarik ke Kapolda Jateng pada 2011 dan ditunjuk sebagai Wadireskrimsus. Di tahun 2012 ia dimutasi menjadi Direskrimsus Polda Kalimantan Tengah. Setelahnya ia ditunjuk menjadi dosen utama
STIK Lemdikpol pada 2013. Kemudian Panca menjabat sebagai Wadir Tibidum Barreskrim Polri pada 2017. 1 tahun setelahnya ia ditunjuk menjadi Direktur Penyidikan KPK. Lalu di tahun 2020 ia menjadi